Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikan Rohim. Di sini saya akan em, mengerjakan tugas-tugas untuk ujian akhir semester marketing analis, yaitu ada pricing, forecasting, dan juga conjoint analysis dengan menggunakan tools-tools Microsoft Excel dan juga SPSS. Enjoy for watching. Baik, di sini ada data pricing. Pricing ini biasanya digunakan untuk menentukan harga agar kita mendapatkan profit yang maksimal atau optimal yang kita inginkan sebelum kita memperjualkan barang. Yang pertama di sini ada linear demand curve. Di sini kita diminta untuk membuat kurva permintaan linear dari data berikut. Untuk mengerjakannya, yang pertama kita blok, lalu kita ke insert, saat scatter, kemudian titik ini kita klik kanan, kemudian thread line, kemudian kita masukkan equation on chart-nya. Di sini sudah keluar dan kita dapatkan equation on chart-nya di Y sama dengan min 22,22 X plus 3000. Untuk mengejarkan atau mencari demand-nya, kita bisa masukkan rumusnya. Yang pertama yaitu 3000 yang kita dapat di equation on chart-nya. Kemudian kita kurangi 2, kemudian kita kalikan dengan price-nya dan dapat hasilnya. Di sini bisa dilihat di harga $90 kita mendapatkan demand 1000, kemudian di harga $90,90 kita mendapatkan demandnya 980, dan di harga $91,80 kita mendapatkan demand 960. Dan selanjutnya ada power demand kurva. Di sini yang pertama kita menentukan estimasinya dahulu. Karena ini estimasi, saya coba masukkan di angka 100. Kemudian untuk demand-nya kita bisa mendapatkannya dengan rumus. Yang pertama yaitu kita ke B1 dikali harganya, maka kita mendapatkan demand-nya dengan di harga $90 kita menemukan demand 100. Kemudian di sini ada beberapa contoh di harga 50 kita menemukan demand berapa dengan estimasi 800, maaf 8.100, 810, kita bisa mendapatkan demand berapa. Di, si- di sini sudah tertera rumusnya. Kita coba kerjakan. Untuk yang pertama itu untuk estimasinya di 810, kemudian kita kalikan price atau harga, maka min 2, kita bisa drag ke bawah. Aku kunci dulu. Di sini dapat dengan estimasi di 810.000 dengan harga 50. Kita mendapatkan permintaan di angka 324, kemudian di 60 dengan permintaan 225. Di sini bisa menyesuaikan dengan estimasi kita, karena saya di sini estimasinya 810 didapat di harga 50 sekian. Kita bisa melihat
Seperti apa kurvanya? Ini scatter. Selanjutnya ada optimizing price linear. Sebelum mengerjakan, kita buat dahulu kurvanya. Kita plot di price dan demand. Kemudian insert ke chart yang scatter. Kemudian switch. Kita klik titik ini, klik kanan. Kemudian di thread line. Kemudian kita masukkan equation on chart-nya. Dan untuk base price-nya, karena ini estimasi, jadi saya estimasikan di angka 70. Kemudian demand-nya, kita bisa melihat demand-nya dengan menggunakan equation yang tertera di chart ini, yang benar sama dengan di angka 15.000 kurangi, dan kita kalikan dengan base price-nya. Jika menggunakan base price estimasi 70, kita mendapatkan di permintaan di angka 5.666. Kita bisa mencari profitnya dengan rumus ini. Untuk mencari profit, kita sama buka kurung, kemudian price, dikurangi unit cost-nya, kemudian tutup kurung, kali demand. Dengan base price 70, kita bisa profit di angka 62.325,90 dolar. Di sini kita bisa menggunakan optimalisasi yang lebih baik dengan menggunakan solver. Eh, dengan menggunakan solver kita bisa mencari base price yang sangat optimal dan berapa profit yang kita dapatkan. Untuk menggunakan solver, pertama kita ke data, kemudian solver. Untuk set objektifnya, kita ke profit, kemudian max, dan by changing misalnya kita ke base price. Kemudian CRG non-linear dan short. Untuk base price-nya, jika menggunakan software di angka 85,75 dolar dengan profit yaitu 95.415,95 dolar, 98 dolar. Di sini kita mendapatkan optimalisasi harga dengan menggunakan software di angka 85,75. Kemudian selanjutnya ada optimasi price linear. Hmm. Untuk mencegah ini, kita mencari kurvanya terlebih dahulu di price dan demand, kita blok, kemudian insert chart, scatter, kita switch dahulu, lalu titik ini kita klik, klik kanan, di red line, kita masukkan equation chartnya. Kemudian untuk base price-nya, karena ini estimasi, jadi saya estimasikan di angka 70. Untuk demand-nya, kita menggunakan equation on chart-nya, sama dengan di sini 15.000 kurangi 133,3. Kemudian kita kalikan dengan base price-nya, karena demand di angka 5.666,7. Untuk total profit, kita menggunakan rumus
ini, profitnya, yang pertama kita melakukan price-nya, dan dikurangi unit cost. Yang pertama price, kemudian dikurangi unit cost, kemudian kurung kali demand, kemudian kita tambah kurung demand, kemudian kita kalikan price per printer, kemudian dikalikan profit, kemudian tutup kurung. Kemudian kita dapatkan total profitnya di angka 470 dolar. Kita bisa menggunakan solver untuk mengoptimalkan berapa profit dan base price yang optimal. Seperti halnya tadi, kita menggunakan solver. Pertama di sini di set objektif, kita ke total profit, kemudian itu max, dan by changing sale-nya kita ke base price. Kemudian kita solve. Di sini harga yang terbaik yaitu base price-nya di angka 50 dolar dan total profitnya di angka 525,19 dolar. Dan selanjutnya kita ada optimizing price polinomial. Seperti halnya tadi, yang pertama sebelum mengerjakan kita cari kurvanya terlebih dahulu, kita blok price dan demand-nya, kemudian kita kejar titiknya, kita ada di trend line, kemudian polinomial, dan masukkan display equation answer-nya. Di sini sudah tertera tiga harga, yaitu harga yang paling rendah di angka 1,50 dolar, dan harga mediumnya 2 dolar, dan harga tertingginya 2,50 dolar. Dengan demand-demand sekian, di sini kita coba menggunakan harga 1,50 dolar. Kemudian kita cari demand-nya. Kenapa bisa mendapatkan demand seperti ini? Karena di sini sudah ada equation on chart-nya. Dengan memasukkan equation on chart-nya, kita bisa mendapatkan demand dengan harga-harga di low price, medium, atau high price. Kita coba untuk mencarinya dengan yang pertama adalah min 44. Kemudian kita kalikan price, kemudian kita dua, kita tambahkan 136.
kali price, kemudian min 45. Sini dapat sama seperti halnya ini, di harga 1,50 mendapatkan demand 60. Kita coba mencarikan profitnya. Di sini sudah tertera rumus untuk mencari profit. Dan untuk mencari profitnya, yang pertama kita sama dengan buka kurung ke price, kemudian dikurangi unit cost, tutup kurung dikali demand. Dan untuk profit eh, di harga 1,50 kita mendapatkan profit 36 dolar di permintaan 60. Kita juga bisa mendapatkan harga dan profit yang optimal menggunakan solver. Yang pertama, kita ke data, kemudian solver, kita delete semua, sama di set objektifnya, kita ke profit, kemudian to match, dan misalnya kita ke price, kemudian subject to constraint, kita add. Yang pertama kita ke price, dan kita pilih kurang dari sama dengan constraint-nya, kita ke low price. Low price, kemudian kurang dari, kita ke low price-nya, kemudian add, dan bikin price. Jadi di subject to the constraint-nya, eh, untuk harga itu lebih dari 150, dan yang kedua yaitu di harga yang kurang dari 250 dolar. Jika sudah dimasukkan, kita solve. Jadi dapat price yang optimal itu di angka 2,04 dolar, dan profitnya 56,24 dolar. Eh, ini adalah harga optimal dan profit yang maksimal dengan menggunakan solver. Baik, untuk pertamanya itu adalah forecasting. Forecasting bisa disebut permintaan. Di sini kita diminta untuk memperkirakan suatu permintaan, suatu barang atau brand dari suatu perusahaan. Dan di sini kita menggunakan beberapa cara, yaitu ada simple average, most naive, seasonal naive, moving average, exponential smoothing, dan linear forecasting. Dan yang pertama yaitu simple average. Simple average ini adalah rata-rata sederhana yang biasanya digunakan di rumus Excel. Di sini ada tabel dari April 2015 sampai Februari 2019. Di sini ada Maret 2019 dan April 2019 yang belum ada nilai perkiraan permintaannya. Di sini kita diminta untuk mencari jumlahnya menggunakan simple average. Simple average menggunakan rumus dengan average atau rata-rata yang biasanya digunakan di Excel. Eh, ini rumusnya, dan selanjutnya kita diminta untuk mengupload
datanya, yaitu di unit dari April 2015 sampai Februari 2015, 2019, maaf. Lihat hasilnya kita drag bawah. Kita hilangkan eh, desimalnya. Dan di sini kita mendapatkan jumlah di Maret 2019 adalah 42 unit dan di April 2019 adalah 42 unit. Ini merupakan perkiraan permintaan yang kemungkinan diminta oleh konsumen pada suatu perusahaan di bulan Maret 2019 dan April 2019, yaitu di 42 unit. Kemudian untuk rumus selanjutnya yang bisa digunakan untuk memperkirakan forecasting atau permintaan, yaitu musnaif. Musnaif ini bisa diartikan rumus yang naif, karena rumus ini kita mendapatkan suatu nilai perkiraannya itu dengan menyamakan jumlah terbaru atau terakhir yang didapat di bulan terakhir. Di sini bulan terakhir yaitu Februari 2019 dengan unit 35. Maka kita mengambil jumlah tersebut untuk sebagai perkiraan permintaan di bulan selanjutnya. Itulah disebut mustaif. Di sini mustaif mengambil jumlah unit terakhir di bulan yang paling terbaru, yaitu bulan Februari 2019 dengan jumlah 35 unit. Maka kita mengambil nilainya, dan selanjutnya juga sama. Eh, dan selanjutnya sama, yaitu seasonal naif. Perbedaannya kalau most naif itu mengambil jumlah unit yang terbaru atau perkiraan permintaan terbaru. Namun seasonal naif ini kita mengambil jumlah permintaan unitnya itu mengambil dari data bulan yang sama yang paling eh, mendekati, yaitu di sini ada bulan Maret 2015, maka kita mengambil jumlahnya itu di Maret 2018. Di sini jumlahnya 48 sama dengan April 2015, maka kita mengambil jumlah unit atau jumlah perkiraan unit yang diminta untuk April 2019 kita samakan di April 2018, yaitu dengan jumlah 34. Disinilah perbedaan antara most naif dan seasonal naif. Kalau most naif itu kita mengambil jumlah yang terakhir atau terbaru, data yang muncul di bulan yang mendekati. Karena diminta kita mencari di bulan Maret, maka kita mengambil datanya itu di bulan Februari. Dan untuk seasonal naif kita mengambil jumlahnya itu di bulan yang sama di tahun yang berbeda. Eh, maka jumlah itu kita gunakan untuk memperkirakan permintaan suatu unit. Kemudian selanjutnya adalah moving average. Di sini moving average kita menggunakan bantuan data analis di Excel. Kita mencetak data, kemudian kita ke data analis. Karena kita menggunakan moving average, kita cari analisis toolsnya itu moving average. Dan untuk input ranknya, karena ini moving average, kita menggunakan interval 3. Eh, biasanya moving average itu dilebihkan 2 bulan untuk memperkirakan suatu perkiraan di bulan yang diminta. Di sini karena Februari, kita tarik ke atas sampai ke bulan Februari, dan kita eh, mengambil 2 bulan sebelumnya, yaitu di bulan Januari dan juga Desember. Kita gunakan untuk input range-nya, kemudian untuk intervalnya kita eh, ketik 3. Di sini menyesuaikannya bisa
kita menggunakan 4 atau 5 itu bisa menyesuaikan. Namun di sini saya ingin mengambil intervalnya itu 3 saja. Kemudian output range-nya, karena tadi kita dilebihkan 2, maka kita juga mengambilnya sama, dilebihkan 2, 1, 2. Untuk output range-nya, kalau sudah, kita oke. Kemudian di sini ada hasilnya, untuk bulan Maret itu 43, dan April 41. Ini hapus saja. Ini hasil yang kita dapat menggunakan moving average untuk memperkirakan suatu permintaan di bulan Maret 2019 dan April 2019. Di bulan Maret kita mendapatkan perkiraan 43 unit dan di April mendapatkan nilai 41 untuk perkiraan unitnya yang diminta. Kemudian selanjutnya kita menggunakan exponential smoothing. Sama halnya dengan moving average, kita menggunakan bantuan data analis di Excel. Kita klik data analis. Kemudian di sini karena kita menggunakan exponential smoothing, kita cari exponential smoothing di analis toolsnya. Kemudian oke. Untuk itu ranknya di sini karena kita eh, yang paling terbaru itu di bulan Februari, kita bisa drag sampai ke bulan Februari yang paling eh, awal, yaitu di Februari 2015. Untuk faktornya, damping faktornya kita bisa, tidak perlu isi, labelnya tidak perlu dicentang juga. Kemudian upload rank. Upload ranknya kita bisa isi di Februari, karena tadi kita mengambil input ranknya itu di Februari. Oke, kita mendapatkan hasilnya. Untuk bulan Maret 2019 kita menemukan hasil 1 dan April 38. Kita hapus. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu linear forecasting. Karena linear forecasting ini memerlukan suatu data yang biasanya itu menggunakan periode atau periode. Di sini kita buat periodenya dulu. Satu, dua, dan selanjutnya yang kita gunakan untuk memenuhi rumusnya yaitu linear forecasting. Jika sudah, eh, di sini kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan forecast linear. Kemudian kita masukkan periode yang ingin dicari, yaitu di periode 60, karena di Maret 2019 belum mendapatkan hasil perkiraannya. Lalu, titik koma. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan unitnya dari April 2014 sampai Februari 2019, titik koma. Kemudian selanjutnya kita periode dari periode 1 sampai periode 60. Nah, sampai periode 59. Kemudian kita enter dan mendapatkan hasilnya. Kemudian hasilnya tidak ke bawah. Kita hilangkan desimalnya.
Dan berikut hasil yang didapat untuk memberikan suatu forecasting atau permintaan di bulan Maret 2019 dan April 2019 menggunakan linear forecasting. Eh, jadi eh, untuk forecasting itu kita bisa menggunakan beberapa rumus-rumus yang tadi untuk memperkirakan permintaan yang akan terjadi di bulan-bulan selanjutnya. Eh, karena ini suatu perkiraan, maka rumus ini belum tentu 100% benar. Bisa saja keliru atau kurang atau lebih karena ini hanya sebuah perkiraan untuk memperkirakan forecasting atau permintaan suatu produk dari suatu perusahaan. Baik, selanjutnya adalah conjoint analysis. Di sini kita diminta untuk memperkirakan calon konsumen itu lebih banyak menyukai kombinasi kendaraan seperti apa. Di sini ada kategori merek, warna, dan juga transmisi. Untuk merek yang nomor satu ada Avanza Veloz, yang kedua Rush, dan ketiga Innova. Dan untuk warna nomor satu itu hitam, nomor dua putih, nomor tiga silver. Dan transmisi untuk nomor satu manual dan nomor dua matic. Di setiap kategori ini nomor satu menandakan kategori-kategori ini. Di sini kita diminta untuk memberikan stimuli kombinasi eh, yang paling banyak disukai oleh calon konsumen, sehingga perusahaan dapat memperkirakan atau lebih prepare eh, kendaraan seperti apa, kombinasi kendaraan seperti apa yang akan disetok lebih banyak di perusahaan. Dan yang untuk pertama, kita eh, bisa masuk ke SPSS. Kita ke SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita ke data, kemudian orthogonal design, dan general. Selanjutnya untuk yang pertama faktor name, kita beri merek, kemudian merek mobil, kemudian add, selanjutnya warna, kemudian warna mobil, AF, dan yang terakhir transmisi. Transmisi mobil, kemudian add. Selanjutnya kita klik salah satu, ini saya klik di merek mobil, kemudian kita ke divide value. Untuk yang pertama, kita samakan yang tadi, untuk setiap angka eh, menandakan kategori dari kendaraan tersebut. Yang pertama itu tadi Avanza Veloz. Yang kedua Rush. Yang ketiga Innova. Yang kita continue, selanjutnya ke warna mobil. Yang nomor satu itu hitam. Yang kedua putih. Yang ketiga silver. Continue. Dan yang terakhir di transmisi, untuk yang nomor satu itu manual. Dan yang kedua matic. Selanjutnya sudah itu kita masuk ke data file manager. Kita buat dahulu eh, folder baru. Tadi saya sudah membuat folder baru. Kita akan membuat folder baru lagi.
Selanjutnya kita ke create new data file, kemudian ke file. Teman-teman, sebelum kita ke create new data file, terlebih dahulu teman-teman membuat folder baru di file manager. Eh, Tadi saya sudah membuat folder baru, menjoin analysis. Contoh saya ini beri nama stimuli mobil. Stimuli mobil. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, teman-teman masuk ke file manager yang teman-teman buat. Di sini sudah ada datanya di stimuli mobil. Kita klik dua kali, maka akan muncul eh, hasilnya. Hmm. Dan yang pertama kita ke variable view, selanjutnya kita gunakan desimal, lalu kita blok merek sampai transmisi ini, kita copy, lalu kita masuk ke data Excel tadi di containerize, lalu kita paste dan beri nama. Jadi hasil ini yang kita dapat dari SPSS adalah kombinasi dari tiga kategori ini. Selanjutnya, jika sudah mendapat kombinasi ini, kita masuk ke sheet stimuli. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi deskripsi stimuli. Eh, Deskripsi ini ada 1 sampai 9, sama dengan halnya hasil yang kita dapat dari SPSS tadi. Kita coba masukkan dengan rumus VLOOKUP. Sebelum kita menggunakan rumus VLOOKUP, alangkah lebih baiknya untuk teman-teman, untuk memudahkan teman-teman mengerjakan rumus VLOOKUP, di sini saya sudah, jika saya upload daerah ini, saya sudah beri nama merek. Di tabel array selanjutnya juga, ini juga sudah saya beri nama warna, dan tabel array di transmisi, saya sudah ganti namanya dengan transmisi. Ini untuk memudahkan teman-teman masukkan dalam rumus VLOOKUP. Cara memberi nama tabel array juga cukup mudah, semisal teman-teman mengupload daerah ini, kemudian di sebelah kiri kanan atas di bawah clipboard ini, teman-teman tinggal beri nama. Lanjut ke stimuli lagi, sama dengan VLOOKUP. Selanjutnya, kembali ke sheet level, kemudian klik titik koma, selanjutnya merek. Kenapa merek? Karena saya yang klik daerah merek ini, atau di tabel merek, kemudian titik koma 2. Kenapa harus 2? Karena kita menggunakan VLOOKUP yaitu vertikal, vertikal dari atas ke bawah. Ini jika kita hitung dari tabel yang paling atas ini ada di eh, baris nomor 2 atau tabel nomor 2. Dan 2, yang terakhir adalah fase. Dan kita gerak ke bawah. Sebenarnya sama, dengan rumus VLOOKUP, kemudian ke tabel level, ke sheet level lagi, kemudian pilih yang di tabel warna, kemudian titik koma, warna, kemudian titik koma, 2, dan yang terakhir masih sama, VLOOKUP,
Kemudian kembali ke sheet level, di bawah transmisi ini, titik koma, transmisi, koma, dua. Sudah mengisi semua deskripsi stimuli ini, selanjutnya kita ke sheet hasil kuesioner preferensi. Di sini ada hasil responden 1 sampai sekian dari pertanyaan 1 sampai 9. Selanjutnya kita blok P1 sampai P9 sampai 111. Kemudian di copy, lalu masuk ke SPSS. Begitu ke data tersebut, kemudian ke variabel view, kita hilangkan desimalnya. Tidak usah, kita ganti saja namanya. Kemudian ke file, ke file, dan save as. Kembali ke file baru yang dibuat tadi, kita beri nama preferensi konsumen. Kemudian save. Selanjutnya kita ke file new syntax. Untuk yang alangkah pertama, kita conjoin, kemudian n sama dengan ketika atas, lalu kita kembali ke folder stimuli, mobil, kita pilih properties, klik kanan pilih properties, lalu kita di location ini kita blok semuanya. Di kembali ke data singkat, setelah garis miring, kita beri nama sesuai dengan foldernya. Di sini foldernya saya beri nama stimuli mobil, kita copy saja. Dan kita oh, dan untuk akhirannya kita beri ketik atas sampai warnanya berubah menjadi hitam. Selanjutnya data semakin ketika atas sama halnya tadi, namun kita menggunakan data dari preferensi konsumen. Klik kanan, kita pilih properties, lalu di location ini kita blok. Kemudian copy, kita masukkan ke data sintaknya, garis miring, lalu kita masukkan sesuai nama yang kita buat di folder ini. Folder ini saya beri nama preferensi konsumen, jadi di data sintaknya harus sesuai. Kita paste, kemudian di atas sampai warnanya berubah, kemudian kita subjek.
nggak responden. Kemudian skor tadi menggunakan pertemuan dari P1 sampai P9. Kemudian setelah skor adalah faktor. Faktornya kita menggunakan merek, warna, dan juga transmisi. Kemudian yang terakhir adalah ini sama dengan summary only. Untuk langkah terakhirnya kita ke run, kemudian all, maka muncul hasilnya. Di sini kita bisa lihat di mode deskripsi kita ada ketiga kategori: merek, warna, transmisi, dan beberapa levelnya. Di sini menunjukkan bahwa merek dan juga warna dan transmisi memiliki eh, signifikan yang berbeda, namun yang tertinggi adalah eh, merek Innova dan juga warna hitam, menandakan Innova berwarna hitam dengan transmisi matic adalah yang paling tertinggi. Dan untuk important value yang tertinggi adalah warna, menandakan bahwa warna adalah yang paling dicari oleh calon-calon konsumen. Dan untuk korelasinya di angka 0,000, tandanya di bawah 0,5, maka variabel ini sangat signifikan terhadap variabel keputusan pemilihan para calon konsumen untuk memilih kendaraan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.